Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingannya baik dalam desain otomotif maupun prosesnya. Lalu bagaimana ya sejarah batik Bekasi yang belum banyak orang ketahui? Batik Bekasi merupakan sejarah batik Indonesia yang pernah tercatat pada masa kolonial. Batik yang kini diberi nama Batik Tarawang tersebut pada tahun 1892 pernah diikutsertakan pada pameran batik Jawa di Amsterdam yang diselenggarakan oleh seniman pelukis Belanda di Amsterdam. Wah, keren banget ya batik kita. Batik Bekasi adalah suatu jenis batik yang berasal dari kota Bekasi. Motif batik Bekasi merupakan karya seni batik yang identik dan bahkan menjadi ikon batik daerah Bekasi. Batik ini terdiri dari 12 motif. Peluncuran 12 makam batik Bekasi ini bersamaan dengan HUT Kota Bekasi ke-17 pada Senin 10 Maret 2014 dan juga dihadiri oleh Abang Pok Kota Bekasi sebagai Duta Wisata Kota Bekasi dan Putra Putri Kartini sebagai Duta Remaja Kota Bekasi. Acara peresmian batik Bekasi ini diadakan di lapangan pemerintah Kota Bekasi. Lalu ada motif batik Bekasi. 12 pakem tersebut diantaranya 1. Flora. Ada motif bambu, motif buah kecapi, motif bunga melati, dan motif bunga teratai. Yang kedua, fauna. Ada motif ikan lele, motif ikan betik, dan motif ikan sepat. Yang ketiga, ada motif sejarah, yaitu motif gedung juang, motif kali Bekasi, motif monumen perjuangan, dan motif bambu runcing. Yang terakhir, budaya. Ada motif tari topeng, motif legenda Rawa Tembaga, dan Tanjidor. Selanjutnya ada teknik pembuatan batik. Yang pertama ada teknik ikat celup. Teknik ini dapat dikatakan sebagai salah satu yang termudah. Teknik ikat celup merupakan pembuatan motif pada kain dengan cara mengikat sebagian kain. Teknik ikat celup ini menggunakan tali, benang, atau karet sebagai bahan penghambat atau pelintang warna. Setelah kain diikat, kemudian kain dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Setelah selesai dimasukkan ke dalam larutan pewarna, kain dikeringkan, kemudian ikatan dibuka sehingga bagian yang diikat tidak terkena warna. Celup ikat dikenal di beberapa daerah di Indonesia dengan nama jemputan. Di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta dikenal dengan nama tritik. Di daerah Banjarmasin dikenal dengan nama sasirangan. Sedangkan di daerah Palembang dikenal dengan nama teknik pelangi. Yang kedua ada teknik printing. Metode membatik teknik printing adalah metode batik baru yang cara pembuatannya melalui proses printing mesin pabrik. Namun beberapa orang masih menggunakan teknik printing mode manual. Proses pewarnaannya sendiri hanya diwarnai pada satu bagian sisi kain batik saja, sehingga prosesnya lebih efisien. Dalam sekali cetak, satu warna hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk membuatnya, tergantung seberapa besar kain. Teknik printing mode manual membutuhkan 2 orang untuk melakukannya. Gambar yang telah didesain kemudian disimpan di alat kayu seperti yang ada di video. Lalu pewarna diaplikasikan dengan cara diseret dengan menggunakan kayu yang lain. Biasanya teknik printing banyak digunakan untuk membuat seragam batik sekolah. Berikut merupakan hasil dari teknik printing. Baik mode manual maupun mesin, alat printing yang digunakan membuat motif batik memiliki hasil yang detail dan konsisten. Yang ketiga yaitu teknik cap. Sebenarnya pembuatan batik yang sesungguhnya selalu menggunakan bahan yang bernama malam. Malam adalah bahan lilin khusus yang digunakan dalam pembuatan batik untuk menutupi bagian kain agar tidak terwarnai. Teknik cap adalah teknik membatik yang menggunakan stempel bermotif untuk menghias kain. Stempel yang digunakan biasanya terbuat dari tembaga dan memiliki motif batik yang diinginkan. Dalam proses pembuatannya, stempel tembaga akan dicelupkan ke dalam cairan malam atau lilin batik, lalu ditekan dengan keras ke atas kain batik hingga semua kain tertutupi oleh motif. Setelah
Setelah motif dicap, kemudian lanjut ke proses pewarnaan. Pada proses pewarnaan ini menggunakan kuas yang dicelupkan ke dalam larutan pewarna, kemudian dioleskan ke atas kain yang sudah diberikan motif. Teknik pewarnaan dengan menggunakan kuas disebut teknik colet. Setelah pewarna diset, kemudian batik direbus untuk menghilangkan cairan malam. Selanjutnya, batik dijemur hingga kering. Para pembatik dengan menggunakan teknik cap harus mampu memperkirakan beberapa aspek, seperti letak posisi cap, memahami jenis motif, struktur motif, dan teknik perakitan logam supaya posisi motif yang dihasilkan tidak miring atau terbalik. Yang terakhir ada teknik canting tulis. Di sini kami mencoba langsung cara membuat batik dengan menggunakan teknik canting tulis. Teknik canting tulis adalah teknik membatik dengan menggunakan alat yang disebut canting seperti pada video. Canting berfungsi untuk menorehkan cairan malam atau lilin pada sebagian pola di kain. Sama seperti teknik cap, teknik canting tulis juga menggunakan malam. Malam biasanya terbuat dari bahan-bahan seperti parafin, getah pohon pinus, dan juga lemak nabati maupun lemak hewani. Sebelum digunakan membatik, malam dipanaskan di atas wajan dan kompor hingga mencair. Yang pertama harus dilakukan yaitu membuat sketsa batik dengan menggunakan pensil pada kain. Lalu celupkan canting ke dalam wajan yang berisi malam yang sudah dicairkan. Pegang canting seperti sedang memegang pensil, namun posisi cucuk canting agak mendongak ke atas agar malam tidak menetes secara abstrak di atas kain. Mencanting dilakukan dengan menorehkan malam cair pada kain yang ingin digambar. Membatik dengan teknik canting tulis membutuhkan ketelitian dan keuletan yang tinggi, sehingga tak heran harga batik tulis cukup mahal karena pembuatannya juga harus menempuh waktu berbulan-bulan. Setelah malam kering, lanjut dilakukan proses pewarnaan. Untuk mempermudah, larutan pewarna dituangkan ke dalam wadah-wadah kecil. Lalu di sini kami menggunakan cotton bud untuk proses pewarnaan. Proses pewarnaan seperti ini juga dapat disebut dengan teknik colet. Ini merupakan hasil dari percobaan kami membatik dengan teknik canting tulis, tetapi kami tidak melakukan proses perebusan untuk menghilangkan malam dan juga proses pengeringan. Dalam teknik canting tulis harus dilakukan proses perebusan untuk menghilangkan malam dan juga proses pengeringan kain batik. Lalu bagaimana ya cara melestarikan batik di era globalisasi ini? Hal itu bisa dilakukan dengan yang pertama mempelajari hal-hal tentang batik, memasarkan batik secara internasional, belajar membuat karya seni batik, dan menggunakan pakaian batik dalam kegiatan sehari-hari atau menghadiri acara formal.